side eye. Criminal offensive side eye. Tapi bohong. No keys, push the start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. I feel my town when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow. Baik, materi yang pertama adalah profil perusahaan, di mana Telekomunikasi Indonesia (TBK) yang bisa disebut juga dengan PT Telkom Indonesia atau PT Telkom adalah satu-satunya badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang informasi dan komunikasi terbesar di Indonesia. Lalu sejarah perusahaan. Pada tahun 1982, awal mula pendirian badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf. Pada tahun 1962, perubahan status jabatan menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi atau PN Postel. Pada tahun 1965, PN Postel dipecah menjadi perusahaan negara pos dan giro atau PN Pos dan Giro dan perusahaan negara telekomunikasi. Pada tahun 1991, Peremtel berubah bentuk menjadi perusahaan perseroan atau Persero Telekomunikasi Mikas Indonesia. Pada tahun 1995, saham Telkom tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek. Pada tahun 1996, kerjasama operasi atau KSO mulai diimplementasikan Kanal. Lalu pada tahun 2001, PT Telkom membeli saham Telkomsel sebanyak 35% dari PT Indosat. Lalu pada tahun 2009, Telkom meluncurkan New Telkom atau Telkom baru yang ditandai dengan penggantian identitas perusahaan. Susunan organisasi dari PT Telkomsel Indonesia. 1. Direktur utama bernama Bapak Ririk Ardiansyah. 2. Direktur keuangan bernama Bapak Heri Supriyadi. 3. Direktur enterprise dan bisnis bernama Ibu FM Venusiana. 4. Direktur network dan IT solution bernama Bapak Herlan Wijaknaro. Yang kelima, Direktur human capital manajemen bernama Bapak Afriwandi. Keenam, Direktur Wholesale dan International Service bernama Bapak Bogi Wijaksono. Dan yang ketujuh, Direktur Grup Business Development bernama Bapak Honesti Basir. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength. Jumlah pelanggan terbesar di Indonesia dan memiliki layanan pusat berstandar ISO yang berupa call center, Grapari, Gerai Halo, Kios Halo, Outlet Dealer, dan M-Kios. Yang kedua yaitu opportunity. Loyalty pelanggan di Indonesia, jumlah menara BTS. Yang ketiga yaitu weakness. Meningkatkan depresiasi operasional dan perawatan, penilaian dan pengembangan yang dilakukan tidak berhubungan langsung dengan kru bisnis Telkomsel. Adapun marketing strategi Telkomsel, yang pertama yaitu melakukan pada tahun 2023 Telkomsel mencapai 125 juta pelanggan. Yang kedua yaitu revenue 85% layanan Telkomsel, 15% data, maka digunakan strategi bundling smartphone. Yang ketiga, mangsa pasar utama adalah menengah ke atas Telkomsel, tetapi terjadi persaingan harga, maka diluncurkan kartu as menggunakan strategi penetration pricing. Yang keempat, melakukan iklan yang gencar menggunakan media televisi, media cetak, dan sosial media lainnya. Yang kelima, pada Agustus 2013 diluncurkanlah Digital Kreatif Indonesia atau DCI untuk turut menggerakkan dan mengapresiasi industri kreatif digital di tanah air dalam membangun ekosistem DNA atau device network dan application secara berkesinambungan. Yang keenam, Telkomsel berupaya keras untuk meningkatkan kualitas dan teknologi layanan datanya dengan program Kota Broadband
Yang keenam, Telkomsel berupaya keras untuk meningkatkan kualitas teknologi layanan datanya dengan program Kota Brut yang berada akhir tahun 2012 telah mencapai hampir 200 kota. Yang ketujuh, pelanggan yang sering melakukan perjalanan ke luar negeri, Telkomsel telah hadir hampir di negara di seluruh dunia dengan menggandeng hampir 400 perusahaan telekomunikasi di negara lain. Kualitas layanan Telkomsel dan data Telkomsel. Yang pertama yaitu layanan per telepon. Jangkauan jaringan telepon paling luas di antara kompetitor lainnya. Yang kedua, layanan data yang diberikan Telkomsel mempunyai kualitas yang kurang bagus, terlihat banyaknya komplain dari customer di mana banyak digunakan di kota besar. Baik, sekarang masuk sifat postulat akuntansi. Postulat akuntansi adalah pernyataan yang dapat membuktikan kebenarannya sendiri atau disebut juga dengan aksioma yang sudah diterima kesesuaiannya dengan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan lingkungan, ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum di suatu tempat di mana akuntansi itu beroperasi. Dan yang keduanya itu konsep teoritis akuntansi. Konsep teoritis akuntansi adalah pernyataan yang tidak memerlukan pembuktian atau aksioma, juga berterima umum berdasarkan kesesuaian dengan tujuan laporan keuangan yang menggambarkan sifat entitas akuntansi yang beroperasi di dalam ekonomi bebas yang dikarakteristik oleh kepemilikan pribadi atas kekayaan. Dan yang ketiga, prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi adalah aturan keputusan umum yang diturunkan baik dari tujuan dan konsep teoritis akuntansi yang mengatur pengembangan teknik-teknik akuntansi. Dan yang keempat, teknik atau standar akuntansi. Teknik standar akuntansi adalah aturan spesifik yang diturunkan dari prinsip akuntansi untuk memperlakukan transaksi atau peristiwa tertentu yang dihadapi oleh entitas akuntansi. Postulat-postulat akuntansi. 1. Postulat entitas atau nama disebut juga dengan entity. Akuntansi mencatat kegiatan hasil operasi dari suatu entity yang terpisah dan dibedakan dari pemilik. Menurut konsep ini, kita bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Maka dari setiap perusahaan dianggap sebagai unit akuntansi yang terpisah dari pemiliknya. Dari sisi lain, konsep entity ini dilihat dari kepentingan ekonomi dari beberapa konsumen laporan keuangan suatu entity, bukan dari kegiatan administrasi lembaganya tadi. Dan yang kedua itu postulat kelangsungan atau usaha. Postulat kelangsungan usaha atau going concern. Postulat kelangsungan usaha atau postulat kontinuitas menyatakan bahwa entitas akuntansi akan terus beroperasi untuk melaksanakan proyek, komitmen, dan aktivitas yang sedang berjalan. Postulat ini memberikan pemodalaran terhadap penilaian aset secara horizontal cost dan book value, bukan current value atau likuiditas value. Tentu pada kenyataan ini, nilai aset pada perusahaan yang sudah berhenti dan menunggu dan akan dibubarkan umumnya berbeda atau jauh lebih rendah dari perusahaan yang masih terus beroperasi dan lancar. Postulat ini juga membenarkan metode alokasi akuntansi seperti pembebanan, penyusutan, penyisihan konsep konservatisme maupun amortisasi selama masa penggunanya atau selama perusahaan itu berjalan. Venocam Sobat Telkom, bicara tentang infrastruktur komunikasi modern, pasti nggak lepas dari fiber optik yang terkenal dengan kecepatan dan daya tahan yang tinggi. Lembaga penyusunan standar akuntansi dalam Seberapa cepat sih emangnya? Dan kedua, memberikan Kecepatan downloadnya mulai dari 10 MB per second sampai 100 GB per second. Dan yang ketiga, Dan kecepatan uploadnya mulai dari 1 MB per second sampai 10 GB per second. Keempat, meningkatkan pemahaman Karena bisa ngasih kecepatan tinggi dan punya jaringan luas, fiber optik jadi cara terbaik buat ningkatin kualitas internet. Kelima, Keren kan? laporan yang dapat diperbandingkan.
Menurut Hendriksen 1982 mengemukakan juga kegunaan teori akuntansi ini sebagai berikut. 1. Memberikan kerangka rujukan sebagai dasar untuk menilai prosedur dan praktik akuntansi. Dan yang kedua, memberikan pedoman terhadap praktik dan prosedur akuntansi yang baru. Menurut Webster Tripp atau New International Dictionary atau mendefinisikan teori sebagai suatu susunan yang saling berkaitan tentang hipotesis, konsep, dan prinsip pragmatis yang membentuk kerangka acuan untuk bidang yang dipertanyakan. Atau McDonald's juga memberikan 3 elemen teori, yaitu 1. Membuat kode sebagai simbol fenomenal, yang kedua mengombinasikan sesuai dengan peraturannya, dan yang ketiga menerjemahkan ke dalam fenomena yang sebenarnya terjadi. Perkenalkan, nama saya Esther Indah Sari. Baik, saya akan membahas selanjutnya dengan kualitas layanan telepon dan data telkom. Layanan telepon. Jangkauan jaringan telepon yang paling luas di antara kompetitor lainnya, tetapi banyak pelanggan yang melakukan komplain. Tarif telepon Telkomsel adalah yang paling mahal di antara kompetitor lainnya. Layanan data. Layanan data di mana diberikan Telkomsel mengurangi kualitas yang kurang bagus dan terlihat banyak komplain terutama di kota besar yang banyak penggunanya. Jangkauan kualitas Telkomsel, di mana jangkauan seluler paling luas di Indonesia pada tahun 2012, Telkomsel telah mempunyai 34.000 base transceiver atau station, termasuk lebih dari 6.000 node yang menjangkau 95% wilayah Indonesia. Program Universal Service Obligation oleh pemerintah untuk menggelar jaringan 25 desa, maka layanan Telkomsel terjangkau hampir 100% di wilayah populasi Indonesia. Kualitas teknologi dan telkom. Di dalam menunjang perkembangan layanan data, Telkomsel secara konsisten mengimplementasikan roadmap teknologi seluler GSM terkini, mulai dari 3G, SADPA, SAPA+, dan dalam waktu dekat melakukan uji coba long term evaluation atau LIGHT, yang merupakan teknologi seluler GSM generasi keempat atau 4G. Kelemahan dari sisi kualitas telkom. Kelemahan utama Telkomsel adalah pada sisi tarif, di mana Telkomsel mematok harga yang lebih mahal daripada kompetitornya. Kualitas call center kurang memuaskan karena terkadang tidak memberikan solusi yang tepat. Pada promo-promo tertentu, Telkomsel juga tidak memberikan perhatian pelanggan loyalnya. Misalkan internet unlimited dengan harga murah, akhirnya mengurangi kecepatan layanan dan data secara signifikan. Selanjutnya, di mana kota besar yang penggunanya banyak membuat kestabilan. Layanan telepon dan layanan datanya sering bermasalah, bahkan sering tidak dapat digunakan. Customer database. Akhir Desember 2012, Telkomsel melayani lebih dari 125 miliar pelanggan, membuat Telkomsel menjadi market leader di Indonesia dengan market share sekitar 45%. Yang kedua menyediakan coverage terluas, meliputi lebih dari 95% populasi Indonesia dengan 54.000 database traffic station atau BTS, di mana 15.000 diantaranya adalah 3G BTS. Sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa setiap pengaktifan kartu perdana harus melakukan input data diri pengguna. Pemanfaatan ERP sistem dalam kontak akun manajemen yang kemudian digunakan pada aktivitas CRM. Kelemahan-kelemahan dari sisi kualitas SOM. Kelemahan utama Telkomsel ada pada sisi tarif. Telkomsel mematok harga yang lebih mahal daripada kompetitornya. Kualitas call center yang kurang memuaskan karena terkadang tidak memberikan solusi yang tepat. Pada promo-promo tertentu, Telkomsel tidak memperhatikan pelanggan loyalnya. Misalnya internet unlimited dengan harga murah akhirnya mengurangi kecepatan layanan data secara signifikan. Di kota besar yang penggunanya banyak, membuat kestabilan layanan telepon dan layanan datanya sering bermasalah. Bahkan
sering tidak dapat digunakan. Mempertahankan pelanggan, bonus pulsa langsung terbatas waktu, dan akses terbatas sesama pengguna Telkomsel setelah menggunakan pulsa reguler minimal 5.000. Free akses populer sosial media, membuat layanan e-money untuk mempermudah transaksi pelanggan, layanan pembayaran tagihan melalui transfer cash, pembelian tiket akomodasi kereta maupun pesawat menggunakan transfer cash, bekerja sama dengan developer aplikasi smartphone untuk menyediakan aplikasi-aplikasi baru. Yang terakhir itu membeli aplikasi smartphone menggunakan pulsa. Terima kasih.